Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya, mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam bentuk jurnal penelitian dengan judul Pengaruh Fraud Triangle terhadap Fraudulent Financial Reporting pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Bab 1 ada latar belakang. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. IAI 2009. Ketika terdapat salah saji material dan laporan keuangan, maka informasi tersebut menjadi tidak relevan untuk dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya. Kecurangan sendiri dilakukan dengan berbagai motivasi, salah satunya demi kepentingan pemilik. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah external pressure berpengaruh terhadap financial statement fraud? Yang kedua, apakah nature of industry berpengaruh terhadap financial statement fraud? Yang ketiga, apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap financial statement fraud? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan secara empiris pengaruh external pressure terhadap financial statement fraud. Yang kedua, untuk membuktikan secara empiris pengaruh nature of industry terhadap financial statement fraud. Yang ketiga, untuk membuktikan secara empiris pengaruh rasionalisasi terhadap fraud financial statement fraud. Bab 2. Di bab 2 ada grand teori. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan atau agensi teori merupakan teori yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang hubungan kerja yang terjadi di suatu perusahaan. Pada teori ini digambarkan hubungan antara pihak yang memiliki wewenang, yakni investor yang juga bisa disebut dengan prinsipal, dengan para manajer yang merupakan agen yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan secara operasional. Jensen and Mackling 1976. Laporan keuangan. Laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 2019 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga dapat menampilkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Fraud. Association of Certified Fraud Examiners 2016 mendefinisikan kecurangan fraud sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Lestari dan Heni 2019. Fraudulent Financial Reporting menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan adalah kesalahan yang disengaja dari kondisi keuangan suatu perusahaan yang dicapai melalui salah saji atau kelalaian atas pengungkapan jumlah angka dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Fraud Triangle merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Creasy yang mengemukakan hipotesis untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan fraud. Creasy menemukan bahwa orang melakukan fraud ketika memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama.
tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan atau pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep awal sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Cressy juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Cressy mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan kecurangan, yaitu masalah keuangan yang harus dirahasiakan atau pressure, kesempatan untuk melakukan fraud atau opportunity, dan rasionalisasi dari pelaku, rationalization. External pressure. Menurut Sihombing dan Raharjo 2014, external pressure merupakan suatu tekanan yang berlebihan untuk manajemen dalam memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. External pressure dihitung menggunakan leverage ratio, rasio total utang dibagi dengan total aset, atau debt to asset ratio. Nature of industry adalah berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan jauh lebih besar. Contoh faktor risiko. Penilaian persediaan mengandung risiko salah saji yang lebih besar bagi perusahaan yang persediaannya tersebar di banyak lokasi. Risiko salah saji persediaan ini semakin meningkat jika persediaan itu menjadi usang. Rationalization atau rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan fraud. Kecenderungan pelaku fraud adalah membenarkan tindakan yang dilakukan dengan pola pikir tertentu seperti tidak akan ada yang dirugikan. Perusahaan berhutang kepada saya. Semua orang juga akan melakukan hal yang sama, dan alasan-alasan lain. Rasionalisasi merupakan bagian dari fraud triangle yang paling sulit diukur. Pengembangan hipotesis. Pengaruh external pressure terhadap financial statement fraud. Hasil penelitian Vermeer, Press, dan Weintraub sebagaimana dikutip dari Skousen et al. 2009 menyimpulkan bahwa saat dilakukan pelunasan pinjaman, manajer kemungkinan melakukan diskresionari akrual berdasarkan teori dan dari hasil penelitian sebelumnya. Maka external pressure yang dialami oleh manajemen perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan. H1 external pressure dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, pengaruh nature of industry terhadap financial statement fraud. Berdasarkan hasil penelitian Sihombing 2014, nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H2, nature of industry berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, pengaruh rasionalisasi terhadap financial statement fraud. Berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya, maka rasionalisasi dengan melakukan penggantian auditor dalam perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan. H3, rationalization dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Bab 3. Pendekatan penelitian, serta tempat dan waktu penelitian. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 dan 2020. Definisi dan pengukuran variabel. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel dependent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan disebabkan karena adanya keinginan dari pembuat laporan keuangan untuk memanipulasi laporan keuangan sehingga mengandung salah saji material. Variabel independent merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang pengukuran sebuah variabel.
Definisi operasional adalah semacam sistematika yang dilakukan peneliti tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Lalu, metode pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan tujuan yang sudah ada dan sudah terencana sebelumnya. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2020, perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam website BEI atau website perusahaan selama periode 2018 sampai 2020 yang dinyatakan dalam rupiah. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunannya dan memiliki data lengkap dalam website perusahaan atau website BEI selama periode 2018 sampai 2020, laporan keuangan perusahaan yang tidak mengalami kerugian dari tahun 2018 sampai 2020, laporan tahunan perusahaan memiliki data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dipilih 3 perusahaan yang dijadikan sampel dengan 3 tahun pengamatan. Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, data-data yang diperlukan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang dikumpulkan dengan teknik browsing pada website emiten yang menjadi sampel penelitian. Metode analisis data. Analisis deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan gambaran informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Yang kedua, estimasi regresi data panel. Yang pertama, common effect model, fixed effect model, random effect model. Teknik pemilihan model regresi data panel uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Uji hipotesis. Uji F. Kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Uji R. Koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Yang kelima, analisis model regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. X Sandi 2018. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.